Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Sabtu 22 April 2023. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru. Kami mau sambut hari yang baru ini dengan ucapan syukur melalui kedatangan kami ke hadirat-Mu untuk menyampaikan terima kasih pemeliharaan-Mu kepada kami yang terus kami rasakan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau berkati firman yang kami akan dengarkan. Kau tolong kami untuk bisa melakukan dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dari kitab Ayub 14 ayat 14. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, suka atau tidak suka, hidup kita di dunia ini adalah hidup yang sementara saja. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Pertanyaannya, kita tidak pernah tahu kapan kita akan mati. Jika kita tahu bahwa kita akan mati 10 tahun lagi, maka bisa jadi selama 9 tahun kita akan melakukan kejahatan. Baru bertobat di 1 tahun terakhir. Atau mungkin bahkan baru bertobat di hari terakhir. Bahkan jika kita tahu hari kematian kita dan bagaimana kita akan mati, mungkin kita akan berusaha mati-matian untuk menghindari kematian tersebut. Tetapi permasalahannya adalah bahwa setiap orang harus mengalami kematian. Dan orang yang sudah mati tidak akan hidup kembali, dikatakan dalam ayat 14a. Memang dalam beberapa kasus ada orang-orang yang sudah mati dibangkitkan kembali. Bahkan Alkitab pun menyebutkan sejumlah orang mati yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Akan tetapi itu pun menjadi suatu pengecualian. Karena berarti ada maksud Tuhan ketika ia boleh kembali ke dunia lagi. Tetapi inti dari perkataan firman Tuhan di dalam Ayub 14a tersebut adalah bahwa semua orang walaupun mungkin pernah dihidupkan dari kematian, akhirnya akan tetap mati. Minimal mati dalam usia tua. Semua orang memang harus mati dan harus menghadap takhta Allah nantinya untuk dihakimi. Oleh karena itu, mengingat sebenarnya hidup kita di dunia ini hanya sebentar dibandingkan dengan kehidupan yang kekal yang selama-lamanya, bukankah kita harus menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, Sang Pencipta? Sangat benarlah firman Tuhan yang kita baca hari ini, yaitu bahwa kita menaruh harapan kita selamanya, selama hari-hari pergumulan kita, hingga tiba giliran kita nantinya, ayat 14b. Memang hidup ini merupakan pergumulan setiap hari, bahkan setiap saat. Itulah mengapa bayi yang baru lahir menangis, karena harus siap menghadapi pergumulan di dunia ini. Dan orang yang mati di dalam Tuhan, ketika dia meninggal akan tersenyum karena dia kembali ke rumah Bapanya. Sejak zaman Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah mengatakan bahwa hidup akan sulit dan penuh dengan pergumulan. Manusia harus mencari nafkah dengan susah payah dan pada akhirnya ketika mati akan kembali ke tanah. Kejadian 3 ayat 19. Oleh karena itulah, kita benar-benar harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita karena kita tidak akan mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan jika kita mampu berjalan di dunia ini dengan segala kerja keras kita sehingga kita bisa sukses di dunia ini dan memiliki banyak harta, semua itu tidak akan berarti ketika kita menghadapi pengadilan Tuhan nanti. Karena hanya di dalam Tuhanlah ada keselamatan dan hidup yang kekal. Jadi bagaimana kita harus hidup di dunia ini?
kita harus hidup dalam cara yang sama dengan cara kita nanti hidup di surga. Pertama, kita harus hidup dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa ketika Tuhan memanggil kita, kita pun akan menyahut. Ini menggambarkan suatu hubungan yang intim, dekat dengan Tuhan, yang dapat memanggil kita dan kita pun dapat langsung menjawabnya. Bandingkan kondisi saat manusia pertama jatuh ke dalam dosa, di mana Tuhan memanggil Adam dan Hawa, tetapi mereka malah bersembunyi. Kejadian 3 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Kita harus seperti Samuel yang menjawab panggilan Tuhan. Kita boleh baca dalam kitab 1 Samuel 3 ayat 10, Yesaya 6 ayat 8. Menjawab Tuhan juga berarti kita mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Ketika Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu, maka apakah kita mau melakukan atau tidak tergantung dari iman kita dan juga tergantung dari tingkat dan kualitas hubungan kita dengan Tuhan selama ini. Jika ada orang yang baru kita kenal meminta kita melakukan sesuatu, tentulah kita berpikir ulang untuk melakukan itu. Akan tetapi jika orang tua atau pasangan kita yang meminta, pastilah kita akan melakukan itu dengan segera. Itu adalah gambaran bagaimana seharusnya hubungan kita dengan Tuhan ketika kita hidup di dalam dunia ini. Dan ketika kita sudah mencapai tingkatan tersebut, pastilah Tuhan akan sangat rindu mengasihi dan akan terus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami diingatkan oleh firman-Mu, kami akan mengalami kematian. Namun sebelum kematian itu datang menjemput hidup kami, biarlah kami melakukan kehendak Tuhan sebagai wujud nyata bahwa kami mengasihi Tuhan, sebagai bentuk ketaatan kami kepada Tuhan. Bantulah kami Tuhan untuk menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara saja. Kiranya kami mempersiapkan diri kami, ada hidup yang kekal, ada hidup yang abadi, yang Tuhan anugerahkan. Kau berkatilah semua jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini, dimanapun mereka berada. Di dalam pergumulan, di dalam keterbatasan dan kesusahan sekalipun, lawat mereka, tolonglah mereka. Dan biarlah kami merayakan hari-hari kami ini dengan ucapan syukur. Walaupun jalan kami tak mudah, kehidupan kami tak seperti yang kami inginkan. Sering diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan. Tapi kami percaya Tuhan akan memenangkan, Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.